بسم الله الرحمن الرحيم. Kaidah al-kubra ats-tsaniyah al-yaqinu la yazulu bisyakki. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Ada juga yang menyebutnya al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Wa kilahuma bimakna wahid, ya. Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Wa tandariju tahta hadhil qaidah ba'd al-mabahis, ya. Terkait dengan kaidah ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Wa hiya khamsah. Ya, al-mabahatul awal aslul qaidah wa adillatuha. Ya, jadi asal sumber dari kaidah ini dari mana dan apa landasan dalil syar'inya. Ya, karena seperti yang pernah kita sampaikan juga dalam muqaddimat, suatu kaidah itu tidak berdiri sendiri, dia ada istimdad, dia ada dasar syar'inya, apakah minal Quran atau sunnah atau ijma', ya bal ijtihad masalah. Nah, jadi apa dalil kaidah ini hingga dia menjadi kaidah yang mustakmal, ya. Baik, kemudian makna kaidah lughatan wa istilahan. Ya, makna dari kaidah ini secara lugah wa istilah. Makna yakin, makna syak, ya. Kemudian secara istilah, ya, sebagai suatu kaidah, makna hadhil kaidah. Baik, wasalis makanatul kaidah. Ya, kedudukan kaidah ini di dalam furu' fiqhiyah. Ya. Warabi amsilatul kaidah, contoh-contoh kaidah, dan yang kelima al-qawaidul mundarijah tahtal kaidah. Ya, kaidah-kaidah yang menjadi cabang dari kaidah al-yaqin la yazul bisyak. Nah, ini al-qawaid al-mundarijah ini cukup banyak ini. Mungkin sebagian saja nanti yang bisa kita pelajari karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin pertemuannya akan datang insyaallah. Tapi mudah-mudahan pada pertemuan ini kita bisa membahas 4 masalah pertama terkait dengan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyakki. Baik. Al-mabahath al-awwal aslul qaidah wa adillatuha. Aslul qaidah wa adillatuha. Dari mana sumber kaidah ini? Atau yang dimaksud asal di sini bukan dalil, ya, walaupun asal itu memang maknanya dalil juga. Jadi asal itu memang secara istilah dia bermakna dalil. Tapi yang dimaksud asal di sini adalah kemunculan kaidah ini berawal dari mana, gitu ya. Nah, sedangkan dalil syar'i yang menjadi dasarnya itu seperti apa? Baik, qala Syekh Muhammad Siddiqi Al-Burnu hafizahullahu taala fi kitabih Al-Wajiz fi idahil qawaid al-kulliyah, ya. Hadhihi al-qaidah min usul Abi Hanifah rahimahullah wa qad 'abbaru anha fi ta'sisin nazar. Jadi kaidah ini berasal dari mazhab Hanafi, ya. Yang pertama kali mengungkapkannya adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi al-mutawaffa sanata 150, yang wafat tahun 150 Hijriah. Yang mana kemudian kaidah ini diriwayatkan oleh salah seorang ulama Hanafi, namanya adalah Imam Ad-Dabbusi, ya. Saya lupa ini Imam Ad-Dabbusi atau Imam Al-Bazzawi, ya, dalam kitabnya Ta'sisun Nazar. Jadi dalam kitab Ta'sisun Nazar yang ditulis oleh salah seorang ulama Hanafi yang juga awal-awal menulis kitab kaidah fikih, ya, beliau mengatakan al-aslu inda Abi Hanifah annahu mata urifa thubutu syai' min tariqil ihatah wa tayakkun li ayyi ma'nan kana fa huwa ala dzalika ma lam yatayaqqan bi khilafihi. Nah, jadi ini ungkapan dari Imam Abu Hanifah yang diriwayatkan oleh para ulama Hanafiyah, ya, cukup panjang, tapi sebenarnya adalah ungkapan ini, ya, sama dengan kaidah yang kita bahas, al-yaqin la yazulu bisyak. Nah, jadi Imam Abu Hanifah berkata annahu mata urifa. Jadi bahwa jika sesuatu itu sudah diketahui, ya, sudah diketahui dengan memiliki sifat tertentu yang meyakinkan, ya, maka bahwa ada zalika, maka sifat itu akan terus melekat, ya, pada sesuatu itu, ya, selama lam yatayaqqan bi khilafi, selama tidak muncul perkara yakin berikutnya yang menjadi perubah dari sesuatu yang sebelumnya sudah memiliki sifat tertentu. Artinya sesuatu itu bisa jadi punya dua sifat. Ada sifat yang pertama itu memang sifat asalnya yang sudah yakin, tapi ada kemungkinan dia akan mendapati sifat yang kedua. Ya, selama sifat kedua ini tidak bersifat meyakinkan, ya maka tetap berlakulah sifat pertama yang meyakinkan. Nah, jadi ini yang dimaksud adalah sifat pertama adalah al-yakin, kemudian sifat yang kedua adalah asyak. Ya, kecuali kalau asyaknya itu berubah menjadi yakin. Nah, maka di sini bisa saja nanti dia berubah menjadi sifat yang kedua. Intinya hukum asalnya adalah sesuai dengan apa yang menjadi sifat yang pertama selama itu tetap pada posisi yang lebih
meyakinkan. Wahiyal asl awal min usulil Imam al-Qarhi wa abbaru anha. Dan ini juga merupakan usul usul pertama ya dari usul yang ditulis oleh Imam Al-Qarhi. Artinya Imam Al-Qarhi menyebut al-yaqin la yazul bisyak itu lebih awal sebelum kaidah yang lain. Misalnya seperti yang sudah kita bahas kemarin, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Nah, Imam Al-Qarhi menyebutnya lebih awal ya. Dan kita tahu ya dalam sejarah yang sudah kita pelajari bahwa Imam Al-Qarhi termasuk ulama Hanafi kalau tidak salah yang hidup pada abad ke-4 Hijriyah yang pertama kali menulis kitab Usul Al-Qarhi ya, Usul Al-Qarhi dalam bidang ilmu kuat fiqhiyah. Tapi yang agak unik begini ya Ikhwan. Kitab-kitab usul fikih pertama dari kalangan Hanafi ini memang agak unik dalam arti apakah termasuk kitab usul fikih atau termasuk kitab kaidah fikih. Ya, karena salah satu karakteristik dari mazhab Hanafi itu adalah mereka disebut dengan mazhabul fuqaha, ya, bukan mazhabul mutakallimin dalam masalah ilmu usul fikih. Dan mazhabul fuqaha itu sebenarnya ya qawaid fiqhiyah gitu ya, karena mereka menciptakan kaidah fikih itu berangkat dari furu' fiqhiyah. Jadi bukan kaidah fikih, kaidah usul fikih ya. Mereka menciptakan kaidah usul fikih berangkat dari furu' fiqhiyah. Nah, ini berbeda dengan mazhab mutakallimun dari kalangan jumhur, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah yang memang berangkat menciptakan kaidah usul fikih berangkat dari perdebatan ilmu kalam ya. Nah, makanya sebenarnya ini usul Al-Qarhi ini di satu sisi adalah kitab usul fikih ya khas dalam mazhab Hanafi, tetapi bisa juga disebut kitab kaidah fikih. Ya, makanya yang pertama kali disebut ya dalam sejarah siapa yang membuat ilmu kaidah fikih, ulama kalangan Hanafi. Namun berbeda dengan ilmu usul fikih yang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Nah, intinya ini sedikit kita mengingat kembali sejarah ya dalam proses sistematisasi ilmu kaidah fikih. Nah, Imam Al-Qarhi menyebutkan kaidah ini dengan mengatakan innama sabata bil yaqini la yazulu bisyakki. Nah, artinya ungkapan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak itu semakin menjadi semakin mengkristal lah ya, menjadi satu kaidah yang akhirnya diakui oleh seluruh ulama lintas mazhab ya setelah diungkapkan oleh Imam Al-Qarhi. Artinya Imam Abu Hanifah tidak mengungkapkan dengan ungkapan seperti ini. Walaupun beliau mengungkapkannya dengan ungkapan yang cukup panjang tapi maknanya sama. Nah, barulah kemudian setelah masa Imam Al-Qarhi, kaidah ini dikenal dengan nama al-yaqinu la yazulu bisyakki. Nah, ini asal ya atau sumber pertama munculnya kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak khususnya dari kalangan ulama Hanafi. Ya, lalu kemudian diterima disepakati oleh ulama mazhab lainnya. Baik, adillatul qaidah. Apa yang menjadi dasar dan dalil dari kaidah ini? Ya, dari dasar syariatnya ya. Dasar syariatnya itu apa? Maka kata Syekh Al-Burnu ada beberapa dalil ya yang menjadi dasar ya, ada dari Quran, dari As-Sunnah dan juga dari dalil akli ya. Nah, dari Al-Qur'an di antaranya adalah qaulu ta'ala wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Jadi ayat ini mencela sebenarnya ya, mencela orang-orang yang mendasarkan suatu itu kepada dzan saja dan disebut sebagai aktsaruhum. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Ya, tidaklah kebanyakan mereka itu kecuali hanya mengikuti dzan saja. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sedangkan dzan itu tidaklah memberikan kekuatan hukum atau tidak dapat memberikan petunjuk kepada kebenaran walaupun hanya sedikit. Tapi ayat ini ya ikhwan, ayat ini perlu kita tafsil ya, ayat ini perlu kita rinci dulu maknanya apa. Nah, biar tidak salah nanti tidak salah memahami ayat ini. Jangan kemudian kita simpulkan, oh kalau begitu pendapat jumhur belum tentu benar ya, karena kebanyakan pendapat jumhur malah disebut dzon misalnya di sini ya. Ada dua hal yang perlu kita luruskan ini, atau ada dua hal yang perlu kita rinci dulu ya. Pertama, bahwa yang dimaksud dengan dzon di sini tafsirnya adalah syak. Jadi dzon itu bukan yang dimaksud dzon di sini bukan dzon dalam arti ijtihad yang rajih ya. Karena kita nanti sebenarnya akan disebutkan, nanti kita sebutkan ya ada namanya al-mudrikat al-aqliyah ya. Bagaimana seorang manusia mengetahui kebenaran itu. Jadi ada persentase ilmu dan jahil ya. Ilmu itu disebut yakin kalau 100%. Kemudian kalau angkanya antara 51 sampai 99 itu namanya dzon. Nah, sedangkan kalau 50% itu namanya syak. Di bawahnya namanya waham, kemudian kalau 0% itu namanya jahil ya, atau bodoh atau tidak tahu. Nah, yang dimaksud dengan dzon dalam hal ini bukan dzon
Bukan dzan yang ilmunya sudah mencapai 51% ke atas, tidak. Tapi yang dimaksud dzan di sini adalah syak, ya, adalah syak. Kenapa ini adalah syak? Karena dzan itu dalam persoalan fikih itu makbul gitu ya. Dia bisa menjadi dalil dan bahkan ijtihad para ulama rata-rata pada masalah maznunah ya, pada persoalan yang masuk dalam kategori dzan gitu ya. Nah, jadi dzan yang dimaksud dalam ayat ini adalah syak. Nah, itu karena kita sedang membahas tentang al-yaqin la yazulu bisyak. Nah, Al-Quran mengatakan ya tiadalah mereka itu mengikuti, kebanyakan mereka itu tiadalah mereka itu kebanyakan kecuali mengikuti yang dzan, artinya mengikuti sesuatu yang sebenarnya masih diragukan. Padahal suatu keraguan itu tidaklah memberikan informasi kepada kebenaran sedikit pun. Jadi yang dimaksud dzan di sini adalah syak, bukan dzan dalam arti yang nanti akan kita bahas, yaitu pengetahuan yang di level 51 ke atas. Ya, tapi dzan di sini adalah syak atau keraguan. Nah, yang kedua adalah yang dimaksud dengan aksaruhum di sini, ya, aksaruhum di sini maksudnya adalah kalau dalam konteks ayat orang-orang musyrik, ya. Jadi bukan ulama yang berijtihad. Makanya tadi saya katakan di awal, kalau jumhur ulama itu malah dia pendapatnya memiliki kekuatan tersendiri ya daripada pendapat munfarid. Makanya ada seorang ulama kontemporer, saya lupa namanya, kalau tidak salah Muhammad As-Sa'i ya. Itu beliau menulis satu buku bagus ya, ini bukunya bagus sekali, judulnya adalah Mausu'atul Jumhur. Mausu'atul Jumhur. Nah, Mausu'atul Jumhur ini ada 2 jilid buku yang dicetak ya, buku beliau ini. Itu berisi tentang pendapat-pendapat jumhur ulama ya, yang bertentangan dengan pendapat minoritas. Nah, ini Mausu'atul Jumhur artinya apa? Di mukadimahnya beliau mengatakan bahwa pendapat jumhur itu punya nilai plus daripada pendapat sebagian kecil ulama. Bahkan ada sebagian ulama seperti Imam At-Tabari, kemudian Imam Ibnul Munzir dalam kitab Al-Ijma'-nya menganggap jumhur itu sudah pada level ijma'. Ya, pendapat jumhur sudah sampai level ijma'. Nah, maka yang dimaksud dengan aktaruhum di sini jangan diterapkan dalam perbedaan fikih yang di situ ada jumhur, ada selain jumhur. Ya, karena yang dimaksud aktaruhum di sini adalah orang-orang musyrik. Ya, karena konteks ayat ini turun terkait dengan ketika Rasulullah berdakwah menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang musyrik. Ya, kebanyakan orang-orang musyrik saat itu yang menolak dakwah Rasulullah, dan mereka menolaknya atas dasar dzan, atas dasar keraguan. Makanya ragu itu bisa merusak iman gitu ya. Ragu bahkan bisa menghilangkan iman. Karena iman tidak boleh didasarkan kepada dzan atau syak ya. Karena iman itu kan definisinya adalah iman itu kan definisinya adalah mana bahasa Arabnya itu ada istilah al-jazim ya. Jadi keimanan itu adalah sesuatu yang jazim, sesuatu yang memang 100% menancap kuat di dalam diri. Nah, itu disebut iman. Nah, dalam persoalan iman tidak boleh didasarkan kepada syak atau dzan ya, harus didasarkan kepada yakin. Nah, kebanyakan orang-orang yang menjadi objek dakwah Nabi saat itu adalah orang-orang yang tidak yakin dengan dakwah Rasulullah SAW. Nah, jadi konteks ayatnya ini adalah untuk orang-orang musyrik dan tidak diterapkan pada persoalan ijtihadiyat yang mungkin melahirkan pendapat antara jumhur dengan selain jumhur. Dan tambahan satu lagi, yang ketiga adalah persoalan yang dikaji dalam ayat ini adalah konteksnya akidah. Karena akidah itu harus 100% yakin, tidak boleh ada kekurangan keyakinan di dalamnya. Dia, walaupun sifatnya dzan, misalnya dari angka 51 sampai 99 itu tidak boleh dalam konteks akidah. Tapi yang saya maksud di sini adalah usulul akidah ya. Kalau furu'ul akidah atau misalnya dalam bab ijtihadiyat yang memungkinkan terjadi khilafiyah, maka dzan dalam hal ini dalil ya, dzan dalam hal ini dalil. Tapi yang dimaksud adalah dalam masalah usulul akidah. Jadi ini poinnya adalah ayat ini sebagai dalil terkait dengan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, dalam konteks bahwa syak itu yang disebut dalam ayat ini dzan itu tidaklah bisa merubah sesuatu yang lebih meyakinkan. Karena dzan itu atau syak itu tidak bisa memberikan pengetahuan sedikit pun. Baik, ini dari sisi dalil Al-Qur'an. Nah, dari sisi dalil as-sunnah ya, dalil as-sunnah ini cukup banyak. Nah, di antaranya adalah hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah taala ya syarihan li hadzal hadits wa hadzal hadits aslun min usulil Islam wa qa'idah 'azimah min qawaidil fiqh wa hiya anna al-asya' yuhkamu bi baqa'iha 'ala usuliha
hatta yatayaqqanu aw hatta yatayaqqana khilafu dzalika wa la yadurru syaqqu tari 'alaiha. Nah, intinya penjelasan Imanawi sama seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa hukum asal sesuatu itu adalah berdasarkan apa yang meyakinkan, ya, dan tidaklah suatu keraguan itu bisa merusak. Nah, kenapa? Karena Rasul bersabda dalam hadis ini memberikan semacam dua kondisi manusia antara yakin dengan ragu. Nah, Rasul mengatakan idza wajada ahadukum fi batni syai'a, jika seseorang di antara kalian mendapatkan di dalam perutnya itu sesuatu, ya, merasa sesuatu ada, atau merasa ada sesuatu di dalam perutnya. Fa ashkala alaihi, ini baru dalam perut ya, perut itu artinya belum keluar, masih dalam perutnya ada sesuatu. Fa ashkala alaihi, lalu dia muncul keraguan, ya. Akhraja minhu syai'am la, apakah sesuatu yang tadi merasa ada dalam perutnya itu keluar atau tidak, itu ragu, ya, keluar, apa dia ragu apakah keluar atau tidak, ya. Maka Rasul memberikan ketegasan hukum yang mendasarkan kepada hukum asal yakin, ya, bahwa yakinnya adalah dalam kondisi tetap suci, adapun keraguannya tidak mempengaruhi apa keyakinan akan kondisi sucinya. Makanya mengatakan fala yahrujanna minal masjidi hatta yasma'u sautan aw yajida rihan. Maka janganlah dia keluar dari masjid. Nah, maksudnya bukan maksudnya di sini adalah keluar dari masjid ya, tidak, tapi maksudnya adalah al masjid di sini maksudnya as-shalah. Jadi dalam ilmu balaghah ini disebut majas, ya, menyebutkan tempat tapi maksudnya adalah menyebutkan untuk aktivitasnya. Ya, masjid itu kan tempat orang sholat biasanya, tapi yang dimaksud di sini adalah sholat itu sendiri. Jadi kata Rasulullah, janganlah dia membatalkan sholatnya sampai secara yakin dia mendengarkan suara atau mencium aroma yang biasanya keluar dari duburnya. Jadi artinya kalau masih fa'ashkala alaihi, kalau masih ragu keluar atau tidak, ya jangan batalkan sholat, lanjutkan saja sholatnya sampai muncul, ya, sifat yakin yang berikutnya. Nah, jadi ashkal itu menunjukkan kepada syak. Sedangkan kalau yasma' sautan aw yajida rihan itu yakin. Nah, jadi ada dua nih sifat. Jadi hukum asalnya dia yakin suci, tapi kemudian ada dua sifat yang memungkinkan akan berubah status hukumnya. Pertama dia ashkal, ragu, maka di sini tetap pada keyakinan asal, atau bisa jadi dia mendapati suara dan bau, maka ini unsur sifat yakin yang kedua, maka otomatis ya batallah status awalnya karena sudah ada muncul keyakinan. Jadi al yakin yartafi bil yakin. Ya, sesuatu yang yakin itu bisa berubah dengan sesuatu yang yakin, tapi tidak bisa yazulu bisyak, tidak bisa dirubah dengan keraguan. Nah, jadi hadis ini dijadikan dasar oleh para ulama sebagai dalil untuk menetapkan kaidah al yaqinu la yazulu bisyak. Dan sebagai contoh juga, ya, di samping dalil juga sebagai contoh fikih yang memang real terjadi di masyarakat. Hadis yang kedua, wa fi sahihain an Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah. Qala la yansarif hatta yasma'u sautan aw yajida rihan. Ini makna hadisnya sama seperti hadis yang tadi kita sebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada seseorang mengadu, ya, kepada Rasulullah, ya, yukhayyal itu artinya dia mendapati sesuatu tapi ya sifatnya tahayyul. Tahayyul itu kan artinya sesuatu yang tidak hakiki, ya. Masih dalam keraguan, masih dalam waham, masih dalam gambaran-gambaran yang tidak pasti lah, seperti fata morgana, itu namanya takhayul, ya. Nah, maka dia yukhayyal, ya, dia takhayul mendapati sesuatu yang keluar dari dirinya ketika sholat. Nah, maka Rasulullah kemudian mengatakan la yansarif, janganlah dia batalkan sholatnya hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengarkan suara atau mencium bau secara yakin. Nah, ini maka takhayul ini juga yadullu ala syak, ya. Ashkala tadi yang hadis pertama yadullu ala syak, takhayul yadullu ala syak, yang dua-duanya tidak bisa merubah al-yakin. Baik, kemudian hadis yang ketiga, ya, warwa Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla asalatan am arba'an falyatrah asy-syak wal yabni ala mastaiqana thumma yasjud sajdataini qabla an yusallima fa in kana shalla khamsan syufi'na lahu salatuhu wa in kana shalla itmaman li arba' kana targhiman lisyaitan. Nah, jadi ini juga nanti sebenarnya ini menjadi bagian dari kaidah cabang, ya, bahwa kaidah cabang menetapkan kalau ada keraguan, ya, dari sisi angka ambillah angka yang paling kecil karena itu yang lebih meyakinkan. Jadi Rasulullah mengatakan kalau ada orang sholat dia ragu sudah dapat 3 atau 4 rakaat, ya, maka yang meyakinkan adalah yang pasti itu sudah didapatkan adalah yang paling kecil angkanya 3 rakaat. Artinya
angka yang paling besar itu adalah angka yang masyku, yang diragukan. Otomatis kalau itu terjadi ya tambahkan 1 rakaat untuk mengambil yang yakin, dan tambahan 1 rakaat itu untuk menghilangkan keraguan. Lalu ditambahkan satu hukum lain, yaitu melakukan sujud sahwi sebelum membaca salam. Ya. Maka Nabi mengatakan kalau misalnya rupanya faktanya adalah 5 rakaat, syufi'na lahu sholatuhu, dianggap itu 4 rakaat. Tapi kalau memang betul-betul itu 4 rakaat, artinya tadi yang benar itu 3, tapi ragu 3 atau 4, tapi rupanya benar-benar adalah 4, maka itu dapat membuat targhiman lisyaitan, yang membuat setan kemudian kalah dalam godaannya terhadap orang yang sholat. Dan kita tutup ya, sebelum kita tutup dengan hadis yang keempat sebagai dalil. Ya, rawat Tirmidzi wa an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza saha ahadukum fi salatihi falam yadri wahidah falam yadri wahidatun shalla am ithnataini falyabni ala wahidah fa in lam yatayaqqan shalla ithnataini am thalathan falyabni ala ithnataini fa in lam yadri asalatan shalla am arba'an falyabni ala thalath wal yasjud sajdataini qabla an yusallima. Nah, ini sama seperti hadis yang ketiga ya, bahwa ya kalau misalnya subuh ragu 1 apa 2, ambillah yang 1 rakaat, berarti nambah 1 rakaat. Kalau maghrib 2 atau 3, maka ambillah yang 2 rakaat, tambahkan 1 rakaat. Kalau ragu zuhur, asar, dan isya apakah 3 atau 4, maka ambillah yang 3 rakaat dan tambahkan 1 rakaat. Kalau terjadi keraguan seperti itu, maka setelah itu sujud 2 kali, melakukan sujud sahwi sebelum membaca atau menutup salat dengan membaca salam. Nah, ini juga dasar kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Ad-dalil ats-tsalis alladhi yastanidu ilaihi ya hadhihi al-qaidah atau tastanidu ilaihi hadhihi al-qaidah dalilun aqli. Ini dalil ketiga yang menjadi dasar dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak adalah dalil aqli. Ya. Baik. Qala Syalburnu wa huwa annal yaqin aqwa minasyak. Ya, secara akli, secara logika akal umumnya manusia, bahwa sesuatu yang meyakinkan tentu memiliki kualitas yang lebih besar ya daripada sesuatu yang merugikan. Artinya pada umumnya manusia pasti lebih memilih sesuatu yang meyakinkan daripada yang meragukan. Ya li'anna fil yaqini hukman qat'iyyan jaziman fala yanhadimu bisyak. Ya, karena menurut akal sehat bahwa sesuatu yang meyakini itu memiliki hukum yang qat'i. Hukum yang qat'i itu hukum yang pasti, tidak menimbulkan atau tidak ada unsur keraguan. Dan karenanya tidak bisa dirubah dengan sesuatu yang meragukan. Nah, ini dalil akli ya, bahwa memang pada umumnya manusia lebih memilih al-yakin daripada yang syak ya. Itu dalil akli ya, atau akal menyimpulkan dari setiap fenomena yang ada di tengah masyarakat. Baik, hadhihi hiyal adillah ats-tsalatsa allati tastanidu ilaiha hadhihi al-qaidah.